Allah senang sama kita. Serahkan, Ramadan mah urusan Allah. Jangan grogi jalani hidup, kau lakukan kebaikan, lakukan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai mati. Kita pertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Laku Allah bebaskan kita semuanya dari siksa dunia dengan kesulitan dan siksa akhirat dengan neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TVNU Pesanggerahan rahimakumullah. Alhamdulillah, jumpa lagi kita dalam acara hiburan Hikmah Bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang pembagian bulan suci Ramadan menjadi 3 bagian besar, yaitu 10 hari pertama yang kita sebut sebagai awaluhu rahmah, turunnya rahmat Allah kepada kaum muslimin. Pemirsa TVNU Pesanggerahan rahimakumullah, puasa adalah ibadah yang sangat berat yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Betapa tidak, dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, Allah mewajibkan kita untuk menahan diri dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri sampai terbenamnya matahari. Logikanya, buat manusia biasa ini menjadi ujian yang sangat berat. Kalau kita perhatikan di luar bulan suci Ramadan, kita terbiasa dengan yang namanya sarapan pagi. Lalu siang hari kita menjalani makan siang. Dan di malam hari ada yang namanya makan malam. Itu normal setiap hari kita lakukan. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita harus menahan itu semua dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau tanpa adanya rahmat Allah, ini sangat sulit kita lakukan. Apalagi buat orang yang terbiasa merokok. 2 jam aja nggak merokok, udah bukan main rasanya. Apalagi dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kok mereka kuat? Kok kita kuat menjalani ini semuanya? Kok kita bisa? Kok kita mampu? Apakah ini semata-mata karena kemampuan kita, kekuatan kita? Tentu tidak. Buktinya, di hari biasa, jam 9 aja kita belum sarapan, udah terasa lapar. Jam 12 kita belum makan, lebih terasa lagi perut rasanya. Apalagi sampai menjelang maghrib, tidak kena makanan sama sekali, tentu kita nggak akan kuat. Belum lagi kita nggak terkena air, belum lagi yang merokok. Nah, dengan adanya rahmat Allah yang demikian besar kepada kaum muslimin, kita bisa menjalani itu semua dalam keadaan normal. Tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan sama istri, sampai terbenamnya matahari. Nah, ini tentunya harus kita syukuri bersama-sama. Betapa Allah memberikan rahmat yang besar sekali kepada kita di dalam menjalani ibadah puasa. Dari mana rahmat ini turun? Tentunya karena kita memohon kepada Allah. Ketika kita berniat menjalankan ibadah puasa, tentunya secara eksplisit kita juga memohon pada Allah untuk diberikan kekuatan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, agar supaya tubuh kita kuat, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, dan yang merokok tidak merokok dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu yang kedua, 10 hari yang kedua itu yang disebut dengan ausatuhu maghfirah, ampunan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Setelah berpuasa, menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tentu
hati kita menjadi bersih, nafsu kita menjadi berkurang, ibadah kita menjadi naik. Kalau untuk ukuran normal, dari pagi sampai terbenam matahari nggak kena makan minum, tentu tubuh kita akan lemah sekali. Tapi kok ternyata kita kuat menjalankan tarawih 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat, kan logikanya tentu nggak akan kuat. Di luar bulan suci Ramadan aja kita sangat sulit menjalankan ibadah sholat sunnah seperti itu. Tapi di bulan Ramadan dalam keadaan kita tidak makan dan minum dari pagi sampai menjelang maghrib, begitu buka dengan ala kadarnya, tapi setelah sholat isya kita bisa melaksanakan sholat sunnah 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Ini tentunya karena nafsu kita sudah bisa kita kendalikan lewat ibadah bulan suci Ramadan. Nah, dengan ibadah-ibadah ini Allah memberikan kita ampunan, maghfirah, sehingga dosa-dosa dihapuskan. Lalu yang ketiga, wa akhiruhu itqu minan nar. 10 hari yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Kalau kita telusuri, pertolongan rahmat Allah diberikan di 10 hari pertama bulan suci Ramadan, kita bisa melaksanakan bulan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, setelah kita rutin menjalankan ibadah puasa, hati kita menjadi bersih, nafsu kita menjadi terkendali, ibadah kita meningkat, sehingga Allah memberikan ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. 10 hari yang ketiga, kalau itu kita rutin kita jalankan, kuat kita jalankan, tentunya Allah akan bebaskan kita dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah menjamin, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dengan ikhlas karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat lain, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa mendirikan ibadah di bulan suci Ramadan karena iman, ikhlas mengharapkan ridha dari Allah, maka Allah ampuni segala dosa yang telah lalu. Nah, konsekuensinya kalau Allah ampuni dosa-dosa kesalahan kita, maka itu artinya kita akan dibebaskan dari api neraka. Dengan rahmat Allah, Allah ampuni dosa kesalahan kita, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, marilah kita kuatkan niat kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, 10 hari tahap pertama telah kita lalui dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita memasuki 10 hari yang kedua yang disebut dengan ampunan Allah. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar Allah terus memberikan kita kekuatan dalam rangka melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Memasuki nanti 10 hari yang ketiga, kita harapkan Allah mengampuni semua dosa kesalahan kita dan kita dibebaskan dari api neraka. Lalu dimasukkan oleh Allah dengan rahmatnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluar kita dari bulan suci Ramadan laksana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, suci bersih tanpa dosa sedikit pun. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita manfaatkan sebesar-besarnya karunia yang Allah berikan kepada kita berupa bulan suci Ramadan ini dengan cara kita tingkatkan amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berpuasa di siang hari, lalu di malam harinya kita menjalankan ibadah salat dan ibadah sunnahnya, yaitu salat tarawih dan salat witir. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah angkat derajat kita menjadi derajat orang-orang yang muttaqin. In akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan derajat ketakwaan itu kita dapatkan dan kita menjadi orang-orang yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya ucapkan selamat menjalankan berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kita lagi kekuatan untuk melaksanakan puasa di hari-hari selanjutnya di bulan suci Ramadan ini.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.